Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi para peserta yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan kesempatan yang diberikan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai rapat, marilah kita bersama-sama berdoa agar rapat ini diberi kelancaran dan manfaat untuk kita semua. Berdoa Baik, terima kasih. Saya Cica selaku moderator di sini akan memandu jalannya rapat hari ini. Sebelumnya, izinkan saya meng-share PPT-nya terlebih dahulu. Agenda yang akan kita bahas adalah mengenai peningkatan kapasitas atau kompetensi para guru di SMA Negeri Dirgantara. Harapan saya, kita semua bisa berpartisipasi aktif dan memberikan masukan konstruktif yang bermanfaat bagi jalannya rapat hari ini. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai agenda yang pertama, yaitu sambutan dari pemimpin rapat. Terima kasih Ibu Cica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta sekalian. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dalam rapat hari ini. Agenda utama kita adalah membahas peningkatan kompetensi para guru yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengajaran, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, mengembangkan profesionalisme, serta meningkatkan hasil belajar siswa dan kepuasan kerja guru. Dalam rapat ini kita akan membahas beberapa hal penting seperti penentuan jadwal pelatihan, topik kompetensi yang akan ditingkatkan, persiapan teknis pelaksanaan, serta pembagian tugas masing-masing. Saya harap diskusi ini dapat menghasilkan rencana yang matang dan memastikan semuanya berjalan lancar. Demikian sambutan dari saya. Mari kita jalani rapat ini dengan efisien dan produktif untuk mencapai keputusan terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kita akan membahas pemaparan mengenai kritik yang diberikan oleh siswa dan siswi kepada guru di SMA Negeri Dirgantara. Sebelum masuk ke pembahasan ini, saya ingin menyampaikan beberapa kritik yang telah dikumpulkan dari para siswa. Kritik ini penting agar kita bisa mengevaluasi dan memperbaiki diri. Beberapa kritik mencakup penyampaian materi yang dianggap kurang menarik dan sulit dipahami, adanya guru yang jarang masuk ke kelas tanpa alasan yang jelas, serta keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Ibu Cica, bagaimana perkembangan surat tanggapan dan kritik yang diberikan oleh para siswa kepada guru di SMK Negeri Dirgantara? Baik, Bu, kritik dan tanggapan dari siswa sudah kami analisis. Dari hasil analisis tersebut, ada beberapa poin utama yang sering muncul. Yang pertama yaitu penyampaian materi yang kurang menarik, keterbatasan penggunaan teknologi, dan kurangnya interaksi di kelas. Kami juga menemukan beberapa saran konkret dari siswa untuk meningkatkan pengalaman belajar mereka. Laporan lengkapnya sudah siap untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat hari ini. Iya, terima kasih Ibu Cica dan semua peserta yang telah melakukan analisis permasalahan kali ini. Poin-poin yang disebutkan sangat penting untuk kita tanggapi. Mari kita bahas permasalahan tersebut satu persatu agar dapat mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya. Baik, Ibu Anissa. Setelah membaca kritik dari siswa kepada para guru di SMA Dirgantara, satu permasalahan yang banyak dikritik adalah mengenai banyaknya guru yang jarang, bahkan hampir tidak pernah masuk kelas tanpa alasan yang jelas. Para siswa mengeluh bahwa mereka tertinggal pelajaran dan mendapatkan nilai kurang bagus saat melaksanakan PSTS maupun PSAS. Ibu Anissa, saya juga menemukan kritik
serupa dari siswa mengenai penyampaian materi pembelajaran yang dianggap kurang menarik dan sulit dipahami. Banyak guru kurang memberi penjelasan dan arahan tentang materi pembelajaran, tetapi banyak memberikan tugas dengan dalih kurikulum merdeka. Betul sekali, banyak siswa merasa tugas-tugas yang diberikan terlalu berat dan sulit dikerjakan tanpa penjelasan cukup dari guru. Ini memang masalah serius. Tugas seharusnya membantu siswa belajar, bukan membuat mereka stres. Apakah kita perlu mengevaluasi jumlah dan jenis tugas yang diberikan? Iya, Bu. Kita bisa melihat apakah tugas sesuai dengan materi ajar dan kita juga bisa meminta pendapat siswa tentang tugas mana yang berguna bagi mereka. Dengan semua masukan ini, saya rasa kita perlu mengusulkan workshop untuk para guru agar fokus pada teknik mengajar lebih menarik dan cara menjelaskan materi dengan lebih baik. Ya, usul yang sangat baik, Ibu Naya. Workshop bisa menjadi solusi untuk membantu guru memahami teknik pengajaran efektif dan kreatif sesuai kebutuhan siswa saat ini, serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Saya setuju Bu Anissa, kita juga bisa menyusun materi tambahan atau modul menggunakan media digital seperti video atau infografik untuk membantu siswa memahami pelajaran secara visual. Saya setuju. Selain itu, pelatihan tentang pembuatan konten digital menarik juga penting agar mudah dipahami oleh siswa. Terima kasih atas semua usulan luar biasa ini. Saya akan merangkum poin-poin penting sebagai acuan pelaksanaan peningkatan kompetensi guru. Apakah ada lagi pendapat atau tambahan? Tidak ada tambahan dari saya, Bu. Semua poin penting sudah disampaikan dengan baik. Baiklah, kalau begitu mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya saja. Baik, terima kasih Ibu Anissa atas arahan jelas tadi. Kita akan masuk ke diskusi lanjutan, yaitu mengenai jenis workshop atau kegiatan lain untuk mendukung pengembangan kompetensi para guru agar mereka dapat lebih baik lagi dalam mengajar. Apakah ada usulan kegiatan dari para peserta? Saya punya usul, Bu. Mungkin kita bisa mengadakan workshop dengan fokus pada pengembangan metode pengajaran interaktif. Workshop ini bisa memberikan pelatihan kepada para guru mengenai penggunaan alat bantu pembelajaran seperti aplikasi interaktif, video pembelajaran, atau bahkan game edukasi Hal ini bisa membantu guru dalam membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Itu ide yang bagus sekali, Ibu Mega. Saya setuju bahwa metode pengajaran interaktif bisa sangat membantu untuk membuat suasana kelas lebih hidup. Selain itu, saya juga ingin mengusulkan pelatihan tentang classroom management atau manajemen kelas. Manajemen kelas yang baik bisa membantu guru untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Maaf, saya ingin menyampaikan pandangan yang mungkin sedikit berbeda. Menurut saya, workshop tentang pengajaran interaktif ini mungkin bisa menjadi tantangan bagi beberapa guru, terutama bagi mereka yang sudah cukup lama mengajar dengan cara konvensional. Menggunakan alat bantu teknologi mungkin tidak semudah itu diterapkan di semua kelas, dan perlu kita pikirkan juga kesesuaiannya dengan karakteristik siswa di sini. Terima kasih Ibu Dinda atas pendapatnya. Memang benar bahwa setiap guru memiliki pendekatannya masing-masing. Dan penggunaan teknologi bukan untuk menggantikan metode yang sudah ada. Justru tujuan kita di sini adalah menambah variasi metode agar guru memiliki lebih banyak pilihan yang bisa mereka sesuaikan dengan kondisi kelas. Saya setuju, Bu, bahwa variasi itu penting. Hanya saja kita juga perlu berhati-hati agar pelatihan ini tidak terlalu membebani. Mungkin bagi beberapa guru, perubahan seperti ini membutuhkan waktu lebih lama untuk diterapkan dengan baik. Baik Ibu Dinda, saya mengerti kekhawatiran Anda. Pelatihan ini memang tidak dimaksudkan untuk merubah total metode yang sudah efektif, melainkan untuk memperkaya pilihan bagi guru. Kita bisa membuat workshop ini lebih fleksibel agar para guru merasa nyaman dan tidak merasa terbebani. Saya juga setuju bahwa metode interaktif bisa membantu siswa lebih tertarik pada pembelajaran, terutama setelah kritik mengenai metode pembelajaran kurang menarik. Jika pelatihan diterapkan secara bertahap, itu solusi yang baik.
Terima kasih atas semua masukan dari semua pihak. Kita bisa mulai dengan memperkenalkan metode sederhana terlebih dahulu agar para guru tidak merasa terbebani. Saya sepakat bahwa workshop dibuat fleksibel untuk menambah pilihan bukan mengubah total metode efektif. Apakah ada usulan tambahan mengenai bentuk kegiatan ini? Saya ingin menambahkan ide pelatihan penilaian alternatif. Banyak siswa merasa tugas saat ini terlalu membebani. Pelatihan ini bisa membantu teknik penilaian lebih bervariasi seperti proyek kelompok ataupun presentasi. Usulan bagus Ibu Naya, penilaian tidak hanya mengukur kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan lain penting seperti kerjasama dan kreativitas. Saya setuju Bu dengan penilaian alternatif asalkan tetap ada standar jelas agar adil bagi semua siswa. Betul sekali Ibu Dinda, kita perlu mempertimbangkan standar konsisten agar penilaian diterima semua pihak. Bagaimana kalau workshop metode penilaian menjadi tambahan dalam rangkaian pelatihan? Silakan Ibu Sita. Setuju Bu, mungkin juga bisa menambahkan sesi komunikasi efektif dengan siswa karena masalah kelas bisa diatasi komunikasi lebih baik sehingga membangun hubungan positif. Baiklah, saya akan merangkum usulan kegiatan workshop sejauh ini untuk pengembangan kompetensi guru. Yang pertama ada workshop dengan metode pengembangan metode pengajaran interaktif. Yang kedua ada pelatihan classroom management. Selanjutnya workshop pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran daring dan luring. Yang keempat ada workshop penyusunan modul pembelajaran kreatif. Selanjutnya pelatihan penilaian alternatif dan workshop komunikasi efektif dengan siswa. Apakah ada usulan lain atau semua peserta setuju dengan rangkaian kegiatan ini? Silakan, Bu Mega. Menurut saya sudah cukup lengkap, Bu. Kita hanya perlu mengatur jadwal agar tidak mengganggu jadwal mengajar sehingga pelatihan berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu Mega atas sarannya. Saya akan mengatur jadwal menyesuaikan agenda sekolah agar para guru bisa mengikuti workshop tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar, serta mempertimbangkan narasumber mana yang akan dipilih dan pastinya berpengalaman. Baik, dengan demikian kita telah merampungkan rencana kegiatan pelatihan dengan konsep yang sudah sangat matang. Terima kasih atas semua ide yang luar biasa dari para peserta. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aspek teknis pelaksanaan atau preferensi untuk narasumber yang akan diundang. Karena kita telah membahas mengenai usulan kegiatan workshop yang akan dilakukan, maka dari itu apakah ada yang memiliki usulan mengenai aspek teknis pelaksanaan atau preferensi untuk pemilihan narasumber yang akan diundang? Silakan Ibu Naya. Untuk teknik pelaksanaannya Bu, mungkin kita perlu menyiapkan jadwal detailnya dan disosialisasikan kepada seluruh guru, termasuk materi atau gambaran umum dari setiap workshop. Dengan begitu, mereka bisa lebih siap dan antusias untuk berpartisipasi. Iya, usulan yang sangat baik Ibu Naya. Kita bisa membuat brosur atau e-flyer untuk setiap workshop agar para guru mendapat gambaran yang jelas. Mungkin juga bisa disertakan sedikit latar belakang narasumber yang akan mengisi setiap sesi, supaya mereka tahu siapa yang akan memandu dan topik apa yang akan dibahas. Ya, saya juga setuju, Bu. Informasi yang disajikan secara menarik dan jelas agar bisa membantu meningkatkan minat para guru untuk mengikuti pelatihan ini. Selain itu, mungkin kita juga bisa meminta feedback atau saran dari para guru setelah workshop berlangsung, agar kegiatan ini bisa terus ditingkatkan ke depannya. Betul sekali Ibu Mega, dengan adanya feedback, kita bisa mengetahui sejauh mana manfaat dari workshop tersebut bagi para guru, sekaligus memperbaiki kekurangan yang mungkin masih ada. Selain itu, mungkin kita juga bisa adakan sesi sharing setelah pelatihan, di mana guru-guru bisa berbagi pengalaman atau penerapan dari materi yang mereka pelajari.
Ya, terima kasih atas usulan baiknya Ibu Naya. Sesi berbagi pengalaman seperti itu bisa mempererat kerjasama di antara para guru dan memberikan inspirasi bagi yang lain. Kita bisa mengadakan sesi sharing ini sebulan sekali setelah workshop selesai, agar guru punya waktu untuk mencoba menerapkan metode yang baru dipelajari. Apakah para peserta sekalian memiliki preferensi untuk narasumber yang akan diundang? Silakan Ibu Mega. Baik Ibu, untuk sesi pengembangan metode pengajaran interaktif, saya punya kenalan yang merupakan dosen di salah satu universitas yang ahli dalam bidang metode pembelajaran kreatif. Beliau juga sering memberikan pelatihan terkait penggunaan teknologi dalam kelas. Saya bisa menghubungi beliau dan memastikan ketersediaannya untuk menjadi fasilitator. Saya sangat setuju dengan Ibu Mega. Saya juga pernah bertemu dengan dosen tersebut. Beliau memiliki pengetahuan yang sangat luas dan kreatif di bidang pengajaran interaktif. Selain itu, untuk sesi classroom manajemen, saya rasa kita bisa bekerja sama dengan Bapak Iwan dari tim BK sekolah kita. Beliau cukup berpengalaman dalam manajemen kelas dan sering mengadakan pelatihan sejenis. Selain lebih mengenal karakter siswa kita, biayanya juga bisa lebih hemat. Saya setuju dengan Ibu Siva. Beliau memang sangat berpengalaman dalam hal manajemen kelas. Untuk topik pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran daring dan luring, mungkin kita bisa mengundang salah seorang instruktur dari Pusat Pelatihan Teknologi Pendidikan yang ada di kota kita. Mereka biasanya memiliki program pelatihan yang cocok untuk pengajaran berbasis teknologi. Ya, terima kasih, itu ide-ide yang sangat baik ya. Dengan adanya narasumber yang sudah mengenal situasi pendidikan kita di sini, saya rasa penerapan bisa lebih mudah untuk dipahami oleh guru-guru kita. Saya rasa penerapan bisa lebih mudah dipahami oleh guru-guru kita untuk penyusunan modul pembelajaran kreatif. Saya berpikir kita bisa mengadakan sesi ini secara internal dengan melibatkan beberapa guru yang sudah berpengalaman dalam menyusun modul. Kita bisa berbagi praktik baik dari antara para guru sehingga sesi ini bisa lebih interaktif dan kolaboratif. Saya rasa itu pilihan yang sangat bagus, Ibu. Banyak guru di sekolah kita yang sudah cukup berpengalaman dalam hal penyusunan modul. Jadi mungkin kita bisa membagi sesi ini dalam kelompok-kelompok kecil supaya lebih efektif. Saya juga ingin mengusulkan Ibu Dina untuk memimpin sesi ini karena beliau sudah sering menyusun modul untuk berbagai mata pelajaran. Saya setuju, Ibu Dena memang berpengalaman dalam penyusunan modul. Untuk sesi terakhir mengenai penilaian alternatif, bagaimana kalau kita bekerja sama dengan pihak pengawas pendidikan di wilayah kita? Biasanya mereka memiliki standar penilaian terbaru yang sesuai dengan kebijakan kurikulum yang sedang berjalan. Kita bisa mendapatkan masukan langsung dari mereka. Ide yang bagus, Bu. Dengan melibatkan pihak pengawas pendidikan, kita juga bisa memastikan bahwa metode penilaian yang kita adakan tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, mungkin mereka juga bisa memberikan panduan teknis dalam menyusun indikator-indikator penilaian alternatif. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai masukan, jadwal, atau format pelatihan yang diinginkan. Terima kasih atas semua usulan yang sangat bermanfaat ini. Jadi, secara garis besar, kita memiliki narasumber internal dan eksternal yang sudah kita tentukan untuk setiap sesi workshop. Untuk selanjutnya, kita akan menyusun jadwal sesuai ketersediaan para fasilitator dan menyiapkan segala kebutuhan teknisnya. Apakah ada yang ingin memberikan masukan mengenai jadwal atau format pelatihan yang diinginkan? Silakan, Ibu Sipa. Saya ingin menambahkan, mungkin kita perlu mempertimbangkan durasi setiap sesi workshop, mengingat jadwal para guru yang padat, sesi yang terlalu panjang bisa mengurangi fokus mereka. Saya sarankan setiap sesi tidak lebih dari 2 jam agar tetap efektif dan interaktif. Saya setuju Ibu Syifa, jika memungkinkan kita bisa membagi sesi menjadi 2 pertemuan untuk topik yang lebih kompleks. Dengan begitu, guru-guru bisa lebih mendalami materi dan menerapkannya sebelum sesi berikutnya. Itu ide yang bagus. Pembagian sesi bisa membantu para guru tidak merasa terbebani. Kita juga bisa memberikan tugas kecil sebagai penerapan antara sesi. Dengan cara ini, mereka akan lebih siap saat mengikuti pelatihan selanjutnya.
Baik, saya setuju dengan pendapat tersebut. Tugas kecil kita bisa memberikan kesempatan bagi para guru untuk mencoba hal baru sebelum bertemu lagi. Selain itu, kita juga bisa meminta mereka untuk berbagi pengalaman selama menerapkan teknik yang telah dipelajari. Selain itu, mungkin kita juga bisa menyiapkan forum diskusi online di mana guru-guru bisa bertanya atau berbagi kendala yang mereka hadapi saat menerapkan materi yang telah diajarkan. Ini bisa menjadi dukungan tambahan bagi mereka. Itu rencana yang bagus, Ibu Sipa. Jadi kita akan menetapkan durasi sesi tidak lebih dari 2 jam dan membagi beberapa topik menjadi 2 pertemuan. Kita juga akan menyiapkan forum diskusi online untuk memfasilitasi pertanyaan dan berbagi pengalaman di antara guru-guru. Untuk hari pelaksanaannya, mungkin kita membahas hal tersebut dengan lebih lanjut setelah mendiskusikan ini kepada guru-guru yang bersangkutan. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup, Ibu. Baik, itu sangat bagus. Jadi kita akan menetapkan durasi sesi tidak lebih dari 2 jam dan membagi beberapa topik menjadi 2 pertemuan. Kita juga akan menyiapkan forum diskusi online untuk memfasilitasi pertanyaan dan berbagi pengalaman di antara guru-guru. Sekarang kita perlu membahas anggaran biaya untuk pelaksanaan workshop ini. Baik, sebelum kita melanjutkan, saya ingin memastikan bahwa salah satu dari para peserta sudah memiliki perencanaan anggaran yang memadai untuk mendukung semua sesi ini. Seperti yang kita diskusikan sebelumnya, beberapa pelatih mungkin memerlukan biaya tambahan, terutama jika kita mengundang narasumber dari luar. Saya sudah melakukan pengecekan awal mengenai anggaran. Untuk mendatangkan narasumber eksternal, kita memang harus mempersiapkan dana tambahan, namun kita juga memiliki beberapa narasumber internal yang bisa membantu mengurangi biaya. Misalnya, kita bisa memanfaatkan pengalaman guru-guru di sekolah kita untuk beberapa sesi. Saya setuju, Ibu Sipa. Jika kita bisa memanfaatkan narasumber internal untuk sesi-sesi tertentu, itu akan sangat membantu menghemat anggaran. Namun, kita perlu memastikan bahwa sesi yang lebih kompleks seperti pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran daring dan luring tetap ditangani oleh orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Tepat sekali, Bu. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan biaya untuk materi pelatihan, alat bantu, dan ruang kelas jika diperlukan. Jangan sampai kita terlambat dalam menyiapkan semua kebutuhan ini. Saya juga setuju dengan usulan tersebut. Kita juga harus menyiapkan anggaran untuk makan siang atau snack bagi peserta jika pelatihan berlangsung lebih dari 1 jam. Hal ini penting agar siswa tetap energik selama sesi berlangsung. Terima kasih atas semua masukan. Jadi untuk anggaran biaya kita harus memperhitungkan beberapa elemen berikut. Yang pertama ada biaya narasumber eksternal dan internal. Yang kedua ada materi pelatihan termasuk cetakan dan alat bantu. Yang ketiga ada ruang kelas atau fasilitas tambahan jika diperlukan. Yang keempat makanan dan minuman untuk peserta. Ya, sepertinya kita perlu menyusun estimasi untuk setiap item di atas. Saya sarankan kita membentuk tim kecil untuk mengumpulkan data mengenai biaya masing-masing elemen, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai total anggaran yang dibutuhkan. Silakan Ibu Mega. Saya bersedia membantu dalam hal ini, Bu. Saya bisa melakukan riset tentang biaya narasumber dan fasilitas yang bisa kita gunakan. Saya juga bisa membantu dengan mencari informasi tentang biaya materi pelatihan dan alat bantu yang diperlukan. Dengan kolaborasi ini, kita bisa mendapatkan estimasi yang lebih akurat. Terima kasih banyak Ibu Mega dan Ibu Naya. Dengan begitu kita bisa mempercepat proses penyusunan anggaran. Saya harap kita bisa menyelesaikan secepat mungkin agar bisa sesegera mungkin juga mengkonfirmasi segala hal dengan pihak manajemen. Apakah ada hal lain lagi yang mungkin ingin dibahas oleh para peserta mengenai rencana kegiatan ini? Silakan Ibu Naya. Tidak ada, Ibu. Saya rasa sudah cukup. Untuk tempat kegiatan, rundown acara, dan penentuan hari pelaksanaan bisa kita bahas kembali di rapat selanjutnya apabila kita sudah mendapatkan persetujuan dari semua guru yang ada. Bagaimana dengan yang lain? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup, Bu.
Baik, apabila seperti itu, saya akan mempersilahkan sekretaris kita hari ini untuk membuat kesimpulan dari rapat yang telah kita laksanakan di hari ini. Baik, rapat yang diadakan untuk membahas peningkatan kompetensi guru di SMA Negeri Dirgantara menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, terdapat pengakuan bahwa kritik dari siswa mengenai penyampaian materi yang kurang menarik dan ketidakhadiran guru di kelas perlu ditanggapi serius. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk peningkatan kualitas pengajaran agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik. Dalam upaya memperbaiki situasi ini, peserta rapat sepakat untuk mengadakan serangkaian workshop yang berfokus pada pengembangan metode pengajaran interaktif, manajemen kelas, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, pelatihan tentang penilaian alternatif dan komunikasi efektif dengan siswa juga diusulkan untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan lebih optimal. Semua pihak sepakat bahwa pelatihan ini harus direncanakan dengan baik, agar tidak mengganggu jadwal mengajar dan dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kompetensi guru dapat meningkat sehingga berdampak positif pada hasil belajar siswa-siswi di SMA Negeri Yogyakarta. Baik, selanjutnya adalah penutupan, tetapi sebelum itu mungkin ada sedikit yang akan disampaikan oleh pemimpin rapat kita hari ini. Kepadanya saya persilakan. Ya, tentunya Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya dalam rapat ini. Semoga acara yang kita selenggarakan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kemajuan bagi kita semua. Baik, Alhamdulillah, kegiatan rapat hari ini selesai. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menghadiri rapat hari ini. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelum itu, mari kita foto bersama-sama. Boleh, boleh. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.